Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian setelah belajar ini bisa menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan transformasi. Macam-macam transformasi ada 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Kemudian ada refleksi atau pencerminan, dilatasi perkalian ukuran, dan juga rotasi perputaran. Nah, materi ini nanti berkaitan dengan diagram Kartesius. Jadi kalian akan persiapkan misalkan buku kotak-kotak boleh, atau pakai penggaris manual juga boleh, tapi nanti harus belajar ukurannya yang pas. Tapi sarankan kalian menggambar ini nanti, karena ini berkaitan dengan menggambar, menggunakan buku kotak-kotak. Setelah tadi kita sudah mengenal ya macam-macam transformasi, kita akan belajar tentang rumus transformasi. Mungkin untuk video kali ini saya akan membahas translasi dan juga refleksi. Yang pertama, rumus translasi atau pergeseran. Di sini ada titik A, X, Y digeser atau ditranslasikan sejauh A, B. Nah, bayangannya ada A aksen, ini bayangan dari A. X tambah A, Y tambah B. Jadi X tambah A, Y tambah B. Contohnya misalkan di sini ada titik A 2,3 ya. 2,3 berarti di sini. Ini ya titik A. 2,3 akan digeser sejauh 3,4. Tinggal ngikutin rumus ya. Ini X, Y, A, B berarti 2 tambah 3, 3 tambah 4. Jadi bayangan dari titik A di sini adalah 5,7. Jadi artinya seperti apa? Artinya adalah 2 ini digeser 3 satuan ke kanan dan juga digeser 4 satuan ke atas. Kalau negatif ke kiri, kalau yang X ya, kalau positif ke kanan. Kalau yang Y, kalau negatif ke bawah, kalau positif ke atas. Nah, sekarang bayangannya aksen 5,7 berarti 5,7. Ini masih kurang 1 ya di sini. 7 di sini. 5,7 berarti sekitar di tujuan di sini. Nah, di sini. Aksen 5,7. Jadi artinya apa? Ini digeser 3 satuan ke kanan ya. 1, 2, 3. Kalau kasih panah ke sana, kemudian digeser ke atas 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ketemu titik A aksen 5,7. Yang kedua, kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Di sini sifat-sifat pencerminan ada 3. Yang pertama, garis yang menghubungkan benda dengan bayangannya akan tegak lurus dengan cermin. Jadi ini saya kasih contoh ya. Ini ada benda aslinya, ini cerminnya, itu bayangannya. Nah, garis yang menghubungkan ini ya, titik-titik ini ada 3 karena bentuk aslinya segitiga di sini. Saya buat contohnya. Garis yang menghubungkan benda dengan bayangannya akan tegak lurus. Nah, ini tegak lurus dengan cermin. Nah, ini cerminnya tegak. Kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Jadi kita lihat ini titik
paling jauh dari segitiga ini jaraknya sama dengan titik yang paling jauh di bayangan. Titik yang paling dekat jaraknya juga sama juga dengan yang ini juga jaraknya sama. Yang ketiga, bayangan bersifat maya dan kongruen dengan aslinya. Jadi bayangannya ini bentuknya sama persis, ukurannya sama persis dengan benda aslinya ya. Jadi bayangan ukurannya sama persis dengan benda aslinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam refleksi ya. Macam-macam refleksi di sini ada beberapa. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya A titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X atau MX. Bayangan dari A atau A aksen X, min Y. Nah, kita ambil contoh, misalkan ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X ya. Bayangannya atau A aksennya X nya tetap 2, Y nya berubah jadi min Y, berarti min 3. Nah, kita ambil contoh pada gambarnya. Misalkan ada titik A 2,3 di sini, berarti 2,3 A 2,3. Nah, cerminnya sumbu X ini yang saya kasih warna merah ini. Nah, kalau misalkan ada benda di sini, cerminnya di sini pasti otomatis bayangannya di bawah sana. Ya, ternyata kita ketemu 2,3, berarti 2,3 di sini. Ini kita tulis A aksen 2,3. Jadi bayangan titik 2,3 kalau dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X itu hasilnya adalah A aksen 2,3. Oke. Yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y atau pencerminan terhadap sumbu Y. Rumusnya A titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangan dari A atau A aksen yaitu min X, Y. Kita ambil contoh, misalkan ada A titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Hasilnya adalah A aksen X nya berubah menjadi min, berarti min 3, Y nya tetap 2. Jadi yang berubah kalau terhadap sumbu Y cerminnya, berarti yang berubah adalah X nya. Kita gambar titik A 3,2 berarti seperti ini ya. Di sini titik A 3,2 cerminnya sumbu Y, berarti kalau ada benda di sini cerminnya di sini, bayangannya di sana. Ternyata hasilnya min 3,2 di sini. Min 3,2 ditulis A aksen min 3,2. Yang ketiga ada refleksi terhadap X sama dengan H. Ya, ada rumusnya di sini. Titik A X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H. Bayangan dari A atau A aksen yaitu 2H min X, Y. Kita ambil contoh, ada titik A 5,2 dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Bayangannya kita akan cari. Kita tulis ya di sini, berarti H-nya adalah 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 aja kali 2 min X nya 5, min 5, Y nya 2. Berarti A aksen 2 kali 2 4 kurangi 5 min 1, min 1,2. Di bagian Y nya tidak ada perubahan, yang berubah pada sumbu
ketemu x-nya. Kita akan gambar di sini. Cerminnya adalah x sama dengan 2. Berarti ini x sama dengan 2, cerminnya ini. Ini kita ini cerminnya ya. X sama dengan 2. Nah, titik yang akan kita cari ya. Pertama bendanya dulu, titik aslinya. Titik aslinya 5,2 di sini. Nah, ini A 5,2. Cerminnya ini berarti bayangan di sana. Bayangannya adalah min 1,2. Min 1,2 berarti di sini. Aksen min 1,2. Yang keempat ada refleksi terhadap Y sama dengan K. Rumusnya ada titik A x, y dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Bayangan dari A atau A aksen x, 2 kali K min Y. Nah, di sini contohnya ada titik A 2,5 ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Bayangan dari A atau A aksennya yaitu 2 tetap karena x nya, kemudian 2 kali K, K nya 2 kali 2 min Y nya 5, berarti A aksen 2 kali 2 4 kurangi 5 min 1. Nah, kalau kita gambar cerminnya dulu, Y nya sama dengan 2, berarti cerminnya di sini ya, Y sama dengan 2. Nah, seperti ini ditulis Y sama dengan 2, kemudian titik aslinya 2,5 di sini. A 2,5. Nah, kalau ada titik asli di sini, cerminnya di sini, berarti bayangan di bawah. Ya, ternyata kita ketemu 2,1 di sini. Aksen 2,1. Yang kelima ada refleksi terhadap Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini cerminnya seperti ini. Saya sudah gambar di sini. Ada Y sama dengan X. Jadi ini cerminnya yang pada garis merah ini. Nah, rumusnya misalkan ada titik A x, y dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Bayangan dari A atau A aksennya Y min X. Jadi dari titik asalnya x, y, bayangannya Y, X, cuma dibalik saja. Contohnya di sini ada titik A 4,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Bayangannya adalah A aksen 1,4. Tadi 4,1 bayangannya jadi 1,4. Kita gambar 4,1 di sini. Ini A 4,1. Nah, pasti kan tegak lurus ya ke sana ya. Hasilnya jadi 1,4 di sini. Aksen 1,4. Kalau kita tarik garis ya pasti tegak lurus dengan cerminnya. Nah, ini. Nah, jadi bayangan dari ini kurang tanda kurung ya. Bayangan dari titik A 4,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya adalah A aksen 1,4. Yang keenam ada refleksi terhadap Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X tergambar di sini. Ini cerminnya Y sama dengan min X. Ada rumusnya titik A x, y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Kita ambil contoh di sini ada titik 2,3 ya, 2,3 di sini sekitar sini.
A 2,3 dicerminkan terhadap dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Ini bayangannya adalah min 3, min 2. Min 3, min 2 sini. Nah, aksen min 3, min 2. Nah, kalau kita ambil garis ya, berarti ini ternyata kita lihat tetap tegak lurus dengan cerminnya. Nah, tegak lurus dengan cerminnya. Jadi titik A 2,3 dicerminkan terhadap Y min X, bayangannya adalah min 3, min 2. Yang ketujuh atau yang terakhir di sini ada refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Ya, rumusnya A X, Y dicerminkan terhadap 0,0, bayangannya adalah min X, min Y. Jadi cerminnya ini yang tengah di sini satu titik. Di sini ada contoh A 3,1 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, bayangannya adalah min 3, min 1. Kita gambar 3,1 ini ya di sini. Nah, 3,1 bayangannya min 3, min 1. Min 3, min 1 di sini. Nah, aksen min 3, min 1. Kalau kita tarik garis ya, titik aslinya di sini. Ternyata bayangan di sini. Nah, seperti itu. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang dilatasi dan juga rotasi. Selanjutnya saya akan kasih kalian latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Selamat belajar, terima kasih.